salam wabarakatuh majlisimu wabarakatuh suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa likulli wa liwalidayna. Amin. Hadirin sekalian, malam Sabtu ini kita sudah di tanggal 20 Desember. Berarti 10 hari ke depan kita berada pergantian tahun. Mari sama-sama di 10 hari ke depan kita bisa lebih mengintrospeksi diri kita, ya, mencari aib-aib kita, sibuk dalam mencari kejelekan kita, ya, untuk bisa lebih baik lagi di tahun berikutnya. Bagaimanapun kita punya harapan untuk senantiasa diberikan panjang umur, sehat, barokah, ya, segalanya, dan sesuatu yang sudah dilewati dari hari ke hari sampai tahun ke tahun, kita lebih memikirkan sesuatu yang bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran yang sudah terjadi di masa-masa yang lalunya. Kata ulama, la tanzur ilal maudi, jangan diperhatiin sesuatu yang udah lalu, illa fi halatain, kecuali dua keadaan. Keadaan pertama, kita ambil masa lalu itu, kita pikirkan untuk akhzul ibrah, mengambil pelajaran, ya. Kita terjadi sesuatu begini begitu, ya, kita ambil pelajaran, tidak ada, ya, penyesalan yang begitu sangat mendalam, sehingga tidak ada gerakan untuk perubahan untuk diri kita, untuk keluarga kita. Dan juga kita ambil pengalaman yang jelek kalau memang jelek. Kalau pengalaman yang baik, ya, kita jadikan pengalaman itu untuk lebih motivasi diri kita di tahun berikutnya, saudara sekalian. Dan di momen-momen akhir-akhir tahun, ya, hendaklah kita ini menjadi orang yang ayyakunan nas fi ibadati muqbilan, menjadi orang di dalam ibadah lebih ke depan lagi, lebih ke depan, lebih semangat gitu maksudnya dalam menghadap Allah, karena dikasih hidup tiada lain untuk ibadah kepada Allah. Begitu, betul ya? Dikasih hidup tiada lain untuk ibadah. Kemudian yang kedua, ayatunan nas, ya, hendaklah kita menjadi orang ini, yaitu orang yang fi aidin nasi aisan, sesuatu yang ada di tangan manusia, di tangan orang, kita ini adalah cuek. Artinya ketika orang dapat karunia, dapat kebaikan, dapat nikmat, kita nggak banyak macam-macam pikirannya gitu, cuek aja. Paling tidak kita senang saudara dapat nikmat, dapat anugerah, dapat karunia, tidak banyak pikiran macam-macam terhadap orang yang sedang mendapat nikmat ataupun karunia. Dan yang penting itu, ya, menjadi orang yang ayakuna linnas musta'id, ayakuna lil maut musta'idan, menjadi orang yang lebih siap untuk kematiannya. Ini di momen-momen pergantian tahun, ya, yang setiap tahun selalu dikasih sama Allah
sampai tahun ini insya Allah dikasih kesempatan lagi, amin ya robbal alamin. Kalau kita sampai begini-gini aja, malu sama Allah, malu sama Tuhan, ya. Kalau masih belum ada hal yang lebih istimewa, lebih mantap di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya lebih harus musta'id dan mau punya persiapan untuk membekali diri dalam menghadapi kematian. Semoga Allah berikan kekuatan dan keberkahan waktu sehingga bisa memanfaatkan sebenar-benarnya. Amin ya robbal. Kita lanjut bacaan kitab kita, yaitu kitab tasawuf Tanbihul Muqtadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa kana Abul Abbas al-Musili rahimahullahu ta'ala yaqul man zama anna aqla syahawati la yadurru faqad a'zamal firyati 'ala Allah ta'ala. Adalah Abul Abbas al-Musili, ulama Imam Abul Abbas rahimahullah ta'ala berkata, man zama, siapa yang menyangka, menduga, menyatakan bahwasanya aklas syahwat la yadur, bahwasanya makan memenuhi syahwat, ya, menuruti syahwat, la yadur, tidak kenapa-napa, tidak membahayakan, tidak ada mudarat. Kata ulama, yang menyangka makan menuruti syahwat tidak kenapa-napa, tidak bahaya, tidak bermasalah, gitu. Faqad a'zamal firyati 'ala Allah ta'ala, sungguh dia menjadi orang yang sangat mendurhakai Allah. Kalau ada orang menyangka, ya, makan menuruti syahwatnya, ya, sampai berlebihan, la ya dulu, sehingga dia bilang, nggak apa-apa, sehat kan gitu ya, aman gitu. Padahal udah apa? Udah ada larangan gitu. Mati ada, udah emang waktu mati gitu. Waktunya mati, udah makan. Yang mau dikasih nikmat ini kan gitu. Tapi kalau makannya nurutin syahwat yang luar biasa, ya, sampai berlebihan, itu kata beliau Abul Abbas mengatakan itu mendurhakai Allah, durhaka kepada Allah, luar biasa. Maka kita makan ya sekedar aja makan nurutin, ya, lapar aja udah. Karena makan yang bikin enak nggak ada lain, sebabnya adalah lapar. Coba kalau nggak lapar makan, nggak enak, nggak nafsu. Jalan-jalan sarapan, belakangan dah, ntar nggak usah sarapan, paling makan ringan-ringan aja. Ntar udah sampai tempat baru makan, buka timbel, laparnya luar biasa, makannya juga enak. Kalau lagi kenyang, makanya kata ungkapan ulama, makanlah dalam kondisi lapar. Dan itu bisa mengalahkan nikmat, mengalahkan, ya, keindahan alam. Makan lezat karena dalam kondisi lapar dapat menandingi nikmat keindahan alam. Daripada pergi jauh-jauh ngabisin ongkos, ya, ke puncak, ke pegunungan misalnya, kemana lagi, ke laut, emang duit gak gablek. Jangan dibela-belain minjem, jangan, ya. Ini ada ngajakin jalan-jalan kemana, Rono, Curug, ya, puncak, ke Guci, nginep 2 hari, minjem, habis pulang gak dibalikin lagi. Iya.
Lebih baik makan aja yang enak di rumah dalam kondisi lapar. Itu menandingi kenikmatan karunia pemandangan alam, saudara-saudara. Kalau yang punya mah nggak apa-apa, punya di sendiri, ya pas ada rezeki, nggak salah, kan? Ngajak keluarga, apalah senengin anak istri, pahala. Yang penting niatnya ibadah. Gitu. Ini yang salah kan sampai bela-belain minjem, gitu ya. Gue pengen itu sebenarnya sih, tapi gak punya duit. Ntar gue pinjemin ya, pinjemin. Udah akhirnya yang minjemin nagih baik. Salah dia, minjemin tapi besok ada nagih. Udah dibalikin ke dia. Lu minjemin karena nagih, baru juga sehari belum hilang capeknya udah nagih. Jadi gak enak dah tuh. Ada apa namanya? Ada srek nanti antara dia sama dia, antara A sama si B. Padahal akrab banget. Nah itu sesuatu yang nggak boleh ada, yang nggak boleh diturutin adanya, ya. Sesuatu yang memang tidak. Ya, ini menurunkan syahwat yang dituruti. Sampai makanan pun layak dulu dibilang nggak kenapa-napa, ya. Artinya tidak kenapa-napa ini tidak mendatangkan mudorot, ya. Kita jadi malas ibadah, jadi ngantuk baik sama ibadah. Itu kan mudorotnya itu. Kalau penyakit mah ya itu mah ya dunia lah, udah pasti kita ya dunia. Tapi yang namanya malas ibadah itu yang perlu ditakuti. Ya baik-baik kok makan ntar malas ibadah, malamnya nggak bangun sholat tahajud. Pakai kata ulama itu dia dianggap durhaka sama Allah. Kenapa? Terlalu ya percaya diri dengan hal-hal yang menuruti syahwat. Wa kana Darani rahimahullah taala yaqul minal mahali ayyajida ahada lazzati ta'at wa huwa yatanawalu syahwat. Adalah Imam Ad-Darani rahimahullah taala berkata, minal mahali ayyajida ahada lazzati ta'at wa huwa yatanawalu syahwat. Di antara sesuatu yang mustahil bahwasanya seseorang mendapatkan lezatan taat, yaitu yang dapat menuruti syahwat. Kata Imam Darani, mustahil orang yang menuruti syahwat bisa mendapatkan lezatan taat. Kata Imam Darani, mustahil bisa diraih, bisa didapatkan orang yang menuruti syahwat, ya, menuruti keinginannya yang dilarang. Yang penting senang gitu. Tapi di situ Allah nggak redho, Allah nggak redho. Dia nurutin pengennya aja. Nah di situ dia ya mengatakan dapat lezat dalam ibadah, dapat rasa nikmat dalam ibadah. Kata Imam Ad-Darani, itu sesuatu yang mustahil, nggak akan bisa. Orang yang nurutin syahwat, keinginannya aja yang bisa mendatangkan Allah nggak redho, itu nggak akan dapat nikmat taat, nikmat ibadah. Wa qad kana Tausun rahimahullah taala yasifulil maridi qillatul aqli. Imam Taus rahimahullah taala sungguh ya yasiful lil marid qillatul aqli, mensifatkan bagi orang sakit dengan sedikit makan. Ini kita nih yang sering sakit itu ya disifati untuk dikit makan. Wa yaqulu, dan dia berkata, lam yaj'alillahu ta'ala li sahihin wala li maridin dawa'an a'zama min tarkil aqli. Kata beliau, tidaklah Allah menjadikan bagi orang sehat dan tidak juga bagi orang sakit dawaan, menjadi obat. Ya, orang sakit ya biasanya ada obatnya.
Ini orang sehat juga ternyata ada obatnya juga. Kan kita sering dengar kalau sakit mah pasti ada obatnya, karena ada ungkapan kullu da'in dawaun, setiap penyakit ada obatnya. Itu ungkapan bahasa Arab, bukannya hadis ya. Ini kata ulama yang sehat juga ya. Allah kasih obat. Allah kasih obat. Obatnya orang sehat yaitu mintarkil akli, mengurangi makan. Orang sehat tuh ya, jangan mentang-mentang sehat apa aja dibuat, makan ini makan itu, mumpung lagi sehat kan gitu. Bismillah dah ya, sekali ini doang mah, di tempat ini doang mah gak apa-apa, tapi jangan besok lagi begitu, besok lagi begitu. Ini akan juga mengundang satu yang mendatangkan penyakit. Bahwa atal marodu limaridin illa min jadil akli, tidak ada yang datang berupa rasa sakit limaridin bagi orang sakit, nggak akan datang itu rasa-rasa tersebut yang dirasakan oleh yang sakit tiada lain illa melainkan min jihatil akli, dari jalur pola makannya. Jadi orang sakit ini ya nggak lain datang sebabnya pola makan, saudara sekalian. Walidzalika kanatil malaikatu, begitu pula malaikat adalah la tamradu, tidak pernah rasain sakit. Malaikat justru itu malaikat nggak pernah rasain sakit karena tidak makannya mereka. Malaikat kan nggak pernah sakit, ya kan? Kenapa? Karena nggak ada nafsu, sehingga dia nggak makan. Boleh kita nih manusia, ya, walaupun ada nafsu, minimal kita ngurangin makannya, pola makannya diatur. Jadi sebelum ada kedokteran sama ulama udah dibahas ini Pak. Ya, sebelum ada ilmu kedokteran sama ulama udah dipelajari, diteliti. Penyakit ini sebabnya makan ini, makan itu, saudara sekalian. Sama ulama-ulama kita. Wa kana Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah ta'ala, beradalah Imam Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah ta'ala yaqul, man nazara ila qasrin aw bustanin aw ghairi dzalik fastahsanahu illa naqasa min aqlihi bi qadri mastahsana. Kata Imam Sulaiman Ad-Darani, Abu Sulaiman Ad-Darani, beliau berkata, siapa orang yang melihat ila qasrin, menuju qasr ini istana, istana qasr. Tapi kalau zaman sekarang kejauhan dah istana mah, kita harus ke sono, tempat presiden, rumah mewah aja dah, rumah mewah, apartemen Semarekon gitu ya. Siapa orang yang memandang rumah mewah atau kebun yang indah atau selain demikian itu memandangnya pastahsanahu, maka dia memuji-muji, mengatakan, bagus banget ini rumah, luar biasa ini gedenya. Tuh, kata ulama nih, yang memandang hal kayak gitu lalu dipuji-puji, bagus banget ini ya, berapa duit kira-kira ya. Itu kata ulama tidaklah dia naqasa min aqlihi, dia akan menjadi orang yang berkurang akalnya, berkurang biqadri mastahsana, dengan ukuran sesuatu yang dia menganggap bagus, bagus rumah tersebut atau kebun tersebut. Kenapa sampai segini? Sampai begini ya, kita dianggap orang yang kurang akal.
urusan dunia memang nggak boleh dipuji-puji dan sekalian, tapi di dalam urusan akhirat kita tidak berbuat demikian. Ya, ada rumah mewah dipuji-puji, dipuja, dianggap luar biasa. Kira ada masjid, ya biasa aja deh. Sikapnya biasa. Supaya tidak dianggap kurang akal, Allah kasih trik. Apa triknya? Mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Tidak melupakan ciptaan Allah yang Allah ciptakan. Tidak melupakan zat yang menciptakan. Ya, Bapak punya rumah, hasilnya bagus dengan rezeki yang dikasih Allah, modalnya juga enggak kecil, gede, miliaran. Setelah selesai, lupa Masya Allah la quwata illa billah. Bilang ibunya, Bu, ini karunia Allah, kita bisa bangun rumah seperti ini. Mudah-mudahan rumahnya ya dipakai buat ibadah, dipakai buat menerima anak yatim, dipakai buat pengajian, dipakai buat kebaikan-kebaikan. Itu yang nggak akan bisa menjadi kurang akal, malah menjadi sempurna. Karena kalau yang puji-pujian terhadap dunia, kata Allah, ini akan dibinasakan, dihancurkan seketika dalam hidup di dunia. Belum di akhirat, di dunia akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu. Terjadi apa aja, musibah, benar. Itu banyak kenyataan dan kejadian. Udah diabadikan dalam Al-Quran. Contoh yang ada di zaman Bani Israil. Makanya Nabi Muhammad diajarkan oleh Allah, jangan seperti umat Bani Israil. Ketika punya rezeki, ya dia punya sifat sombong, takabur, ya, melupakan Allah, merasa hasil jerih payahnya sendiri. Hasil saya kerja 5 tahun, coba yang lain 20 tahun gak bisa begini, cuman saya 5 tahun. Kenapa? Baru kerja langsung naik pangkat, lupa dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan kecil apapun jangan sampai lupa sama Allah. Saudara sekalian, ini kita ngaji benar-benar mengajarkan kita tahu diri, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak saudara punya anak hafiz Quran, tampil dalam perlombaan, dapat juara 1, bawa piala di depan bapak. Pak, aku dapat piala. Apa kata orang tua yang ngaji kayak bapak? Alhamdulillah, ini karunia Allah, bukan semata-mata usaha kamu, bukan semata-mata usaha yang setiap malam ngapalin, tapi min fadlillah, karunia Allah. Supaya anak itu nggak sombong. Kalau bahasa Betawi apa? Ya, anak itu nggak belagu, nggak menyepelekan orang yang nggak menang. Diajarin dari kecil, usia anak-anak dasar yang sering berlomba. Saudara sekalian, kalau anak itu kalah, kita kasih semangat lagi. Ya, kamu nggak kalah anak, di depan ayah kamu tetap menang. Mantap lagi tuh anak, jiwanya naik lagi. Jangan dipelein. Oh gimana sih? Belajar rajin banget, ngapal, langsung kalah aja. Ya, kendor dah tuh anak. Kan? Kendor. Ini namanya ilmu parenting. Ilmu parenting yang lagi banyak disampaikan para ahli-ahli psikolog kan anak, saudara sekalian.
bisa, pasti bisa, karena sama-sama makan nasi kok. Dia makan nasi mau nasi. Jadi anak itu terus termotivasi. Nah itu jamaah sekalian, jangan sampai kita ya nakoso min akli, berkurang akalnya karena apa? Yang dimana akal ini harus dikenali Tuhannya. Akal adalah makhluk Allah sebelum diciptakan jasad kita, ya, lalu dikasih roh yang udah kenal dengan Allah, akal juga udah kenal sama Allah. Kayak kalau nggak sampai mengingat Allah, boleh jadi kata beliau ini dia akan berkurang akalnya. Nauzubillah min dzalik, nggak sempurna pola pikirnya. Wa kana Wahib bin Warad rahimahullah ta'ala yaqul man tanawala syahwat falyatahayya lidzulli fid dunya wal akhirah. Adalah Imam Wahib bin Warad rahimahullah ta'ala berkata, man tanawala syahwat, barang siapa yang menuruti syahwat, mencapai satu ya kehidupan dengan penuh dengan syahwat, ya, merebut ini sampai syahwat, pengen jadi ini, nurutin syahwat sehingga segala cara dilakukan. Falyatahayya lidzulli fid dunya, maka siap-siap dia, siap-siap akan dijatuhkan dengan kehinaan di dunia dan di akhirat. Nauzubillah min turutin syahwat. Wa kana Yahya bin Mu'az rahimahullah ta'ala yaqul syahwatun nafsi niranuha wa hatabuha lizzatiha wal ju' ma'uha allati taqfa'u bihi. Adalah Imam Yahya bin Mu'az rahimahullah ta'ala berkata, syahwat nafsu itu adalah apinya. Syahwat nafsu ya itu apinya yang bergelora, itu api ya. Apalagi sampai syahwatnya syahwat ya yang dikatakan dalam Al-Quran syahwat ammarah, syahwat ammarah, syahwat yang sampai melampiaskan dirinya itu dalam kebinasaan, ya, melakukan pembunuhan, melakukan apa-apa yang diharamkan Allah, ya, itu ada api yang bergelora, wa atabuha lazatu, kayu bakarnya yang bikin dia lezat, yang lezatkan itu kayu bakar, ya, yang bikin dia begini ya, kayaknya enak nih, dibikin enak, dibikin lezat, itu kayu bakarnya. Karena kan dulu yang namanya api itu bikin nyala, makin nyala karena kayu bakar. Anggap aja ini kita ganti minyak gas, apa namanya, gas LPG-nya. Api yang menggelora itu makin kenceng ya, karena LPG-nya yang bikin dia merasa enak, merasa lezat, merasa nikmat dan lain-lain. Dia lupa yang begini ini, lupa yang namanya dunia itu adalah ya dihiasi dengan kesenangan. Kita sebagai manusia yang beriman harus jadiin dunia sebagai penjara kita. Dunia ya, dunia itu adalah penjara. Kalau penjara apa? Banyak larangan, banyak aturan ini. Kita jadikan itu. Ntar akhirat baru bebas seperti orang keluar dari penjara. Tuh kita jadikan ya, dunia ini jangan sampai kita turutin ya, karena kita merasa dunia ini kan buat
orang beriman adalah penjara. Sedangkan dunia buat orang kafir ya surganya, kesenangan. Lalu dibantah. Ada seorang ulama besar mengomentari hadis ini. Memang hadis ini ya itu diikhtilafkan, diperbedakan pendapat, diikhtilafkan, diperselisihkan para ulama hadis, ya, diperselisihkan. Pada suatu ketika ada ulama besar, ya, keluar dari kendaraan yang hebat, kendaraan yang bagus. Lalu ada orang kafir yang kerjaannya cuma kuli panggul. Non muslim ngelihat lagi nguli panggul, ada ulama keluar dari kendaraan yang besar, kendaraan yang mahal dan zaman sekarang seperti mobil mewah. Dia pernah dengar nih orang non muslim, katanya orang beriman itu dunia seperti penjara. Dunia bagi orang kafir ibarat seharusnya saya tuh yang pakai mobil gitu. Iya, dia jadi tukang kuli panggul begitu. Sebaliknya dijawab sama Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, ulama ahli hadis yang memang beliau ya tidak mempermasalahkan hadis tersebut secara sanad memang sedikit ada permasalahan, tetapi di dalam maknanya itu tidak ada masalah. Memang dunia buat orang beriman harus seperti penjara. Lalu kata beliau, itu orang beriman yang memakai kendaraan mewah, ya, itu nggak seberapa. Entar di akhirat dia akan dapat lagi kelebihan dari apa yang dia dapat di dunia. Karena orang beriman itu nikmatnya yang dia dapat dipakai, punya mobil mewah dipakai ngaji. Jadi bapak yang punya duit banyak jangan takut punya mobil gede, mobil bagus. Coba, iya jangan takut punya motor. Pakai bener, kan pernah bilang orang beriman harus banyak duit supaya bisa bantu orang-orang yang di jalan Allah, bantu orang yang mau ngaji nggak punya kitab, beli kitab, ya, ustadznya pengen punya kitab yang mahal misalnya 3 juta, beliin. Ustadz, kitab apa yang nggak punya misalnya gitu. Wah, ada yang 3 juta nih Pak Brody, saya nggak punya duit, beliin. Itu akan menjadi. Amin ya rabbal alamin. Jadi wal-ju'u ma'uha allati tatawi. Nah, rasa lapar itu adalah airnya yang dapat memadamkan syahwat tersebut. Makanya kita diwajibkan puasa untuk melatih diri di bulan Ramadan. Lapar ini yang dirasakan oleh kita itu airnya, dianggap seperti air yang dapat memadamkan api yang menggelora nafsu syahwatnya. Lapar. Wa qad kana Yahya bin Zakaria alaihi wassalam, dan adalah sungguh ini Nabi Yahya bin Zakaria alaihi wassalam. Siapa ini? Yaitu Nabi, ayahnya Nabi, anaknya Nabi. Jadi alaihima, dua-duanya ya dapatin salawat dan salam. Kenapa beliau? Qad man ya min adyabin nas ta'aman kana yakulul jarad. Yahya bin Zakaria adalah ya man adyabun nas, orang yang makanannya itu makanan yang paling baik. Yahya bin Zakaria ini orang yang makan ya makanan yang paling baik. Kalau makan makanan yang paling baik. Kenapa? Emang apa yang dimakan? Karena yakul jaroda, dia makan ya al-jaroda, belalang. Makan belalang. Nabi Yahya belalang. Ya, dulu kan banyak belalang
Khattab radhiyallahu an, sahabat Nabi Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, yaju'u nafsahu wa yamituha wa yaqulu laha al-aqlu amama. Umar bin Khattab merasa lapar dirinya dan dia mematikan, wa yumituha, mematikan rasa laparnya itu sambil berkata kepada makanan tersebut, al-aqlu amamaka, makanan ada di depanmu. Jadi ketika dia lapar, Umar bin Khattab cara menghilangkan laparnya itu, cara mematikan lapar itu dengan mengatakan al-aqlu amama, makanan ada di hadapanmu. Wa kana Bishr bin Sari rahimahullah ta'ala yaqul la'an asraka zarratan min godaya aw asyaya ahabba ilayya min ibadatil abidin wa salatil musallin wa hajjil hajin wa shaumis shaimin wa jihadil mujahidin. Adalah Bishr bin Sari radhiyallahu rahimahullah ta'ala berkata, sungguh aku akan meninggalkan zarrah. Zarrah itu dulu orang-orang dulu mengatakan biji sawi. Saking kecilnya orang dulu mengartikan zarrah biji sawi. Kalau sekarang ya gantilah virus corona. Saking kecilnya nggak ketahuan tuh virus. Sungguh aku meninggalkan virus, ya, virus daripada makan pagi dan atau makan malam. Aku meninggalkan itu, ya, sekecil kayak gitu, sekecil dari apa yang aku makan di waktu pagi dan sore. Lebih aku sukai ninggalin makanan pagi dan sore, walaupun kecil, lebih aku sukai daripada ibadahnya orang beribadah. Tuh. Ibadahnya para ahli ibadah, daripada sholatnya orang-orang yang sholat, daripada haji orang-orang yang haji, daripada puasanya orang-orang yang berpuasa, dan daripada jihadnya orang-orang yang berjihad. Kata ulama Bishr bin Sari. Kenapa? Dia lebih suka ninggalin makanan daripada ibadahnya orang-orang ibadah. Karena ya saudara sekalian, buat apa ibadah rajin-rajin, gitu kata dia. Buat apa sholat, ya tunggang lang apa namanya, nonggeng segala macam, nonggeng sini, nonggeng kalau kata orang dulu itu, sujud ruku, percuma sholatnya, ya. Kalau masih saja melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Buat apa ya ibadah sampai haji, berkali-kali umroh, tapi masih nurutin makanan ataupun nurutin kesenangan nafsunya. Kan banyak orang sekarang ya nurutin nafsunya sampai lupa ya melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengennya ya ibadah, sholat, haji kalau memang kita mampu, puasa tiap tahun Ramadan, jihad sekedar kita nuntut ilmu udah jihad. Tapi tetap kita jangan sampai nurutin nafsu-nafsu yang kita ya inginkan, yang sampai melewati batas. Nauzubillah min dzalik. Saudara sekalian, ya kalau ada hal-hal yang dilarang ya jangan sampai menjaga. Kalau ada kemungkaran kita jangan ya ikut dalam kemungkaran tersebut. Mentang-mentang kita dapat sogokan, misalnya sogokan, suapan,
jadi dilarang warga bahkan bertanda tangan antara pihak warga dan warga dengan orang pengelola tersebut dan disaksikan dengan caleg orang legislatif, maksudnya orang dewan, tapi tetap nggak direspon, tetap berjalan. Ternyata di situ banyak juga orang-orang yang ada di dalamnya, ya aparat segala macam, sehingga dia nurutin nafsunya. Yang penting gue dapat 1 juta, dapat 2 juta. Dia ibadah itu, pasti dia ibadah. Ada orang Islam, walaupun ibadahnya enggak seperti ulama-ulama. Dia sholat itu, sholat pasti. Bahkan ada yang udah haji. Karena kita ini buat introspeksi diri kita, ya, yang udah pada hadir di dalam majlis kita sama-sama, ya, untuk lebih memperhatikan ibadah kita, jangan sampai sia-sia, saudara-saudara. Ilmu yang sudah kita dapat, kita dikit-dikit amalin. Terutama besok dalam 10 hari ke depan, kita lebih fokus mengintrospeksi diri untuk mengevaluasi, ya, dari tahun ke tahun untuk masuk tahun 2025. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sekarang kalau saya banyak dosa, kalau Allah murka nggak bisa. Baik, gimana lagi? Saya banyak dosa, terus enggak, lalu Allah murka nggak bisa. Dosa mending